Hagiwara ya. Hagiwara ini salah satu teknik pengolahan data seismik refraksi. Kemarin kita sudah belajar metode pengolahan di mana kondisi bawah permukaannya itu berupa 2 lapis, kemudian N lapis ya, sama lapisan miring ya. Kemarin 2 lapisnya itu kita masih berupa model sederhana, yaitu modelnya refraktornya berupa lapisan datar ya. Nah sekarang kita masuk ke pengolahan data seismik refraksi, di mana di bawah permukaannya itu kita tidak tahu seperti apa gitu ya, tidak tahu apakah dia datar atau miring atau bergelombang. Nah di sini cara pengolahannya kita menggunakan metode Hagiwara ya. Oke, jadi yang pertama misalkan di sini saya punya shot point ya, ada shot point A, ada shot point B ya. Kemudian ada receiver ya, di mana shot point A itu berada di sebelah kiri, kemudian shot point B ada di sebelah kanan, kemudian receivernya berada di bagian tengah ya, bagian tengah. Kemudian karena kita kan topiknya seismik refraksi ya, maka yang kita analisa adalah penjalaran gelombang untuk seismik refraksi dengan sudut kritis atau head wave ya, kita sebutnya head wave. Oke, kemudian di sini kalau seismik refraksi berarti perambatannya seperti ini ya, mirip seperti yang kemarin. 2 lapis sederhana itu, cuman bedanya di sini refraktornya dia berbentuk sembarang ya, sembarang. Jadi ketika sinar seismik datang dari titik A ya yang berupa shot point, dia menuju refraktor dengan sudut kritis, kemudian gelombang seismiknya merambat ya melalui bidang batas, kemudian dirambatkan kembali ke permukaan dan diterima oleh receiver di titik P ya. Ini receiving point ini berarti posisi dari receiver. Nah, di sini kita kasih tanda ya biar mudah. Jadi ada titik A, ada titik A aksen, ada titik A double aksen ya. Kemudian di sini di receiving point ini ada titik P ya. Kemudian di bawah sini ada P double aksen, kemudian di sebelahnya ada P aksen, dan di sebelahnya lagi ada P triple aksen ya. Kemudian di sini ada titik B ya, titik shot point yang di sebelah kanan ini titik B. Kemudian ada bawahnya ada B aksen, ada B double aksen. Kemudian di masing-masing titik ya, baik titik tembak shot point A maupun receiving point P maupun shot point B, itu ada kedalaman ya, kedalaman dari refraktor, di mana kedalaman ini diukur terhadap jarak tegak lurus ya, tegak lurus. Nah ini kita kasih nama masing-masingnya ya, ini ada HA, ya HA itu berarti dari A aksen ke A ini HA, kemudian ada P aksen ke P ini HP, kemudian ada B aksen ke B ini HB ya. Nah sudut kritisnya adalah I di sini ya, I. Nah, menurut hukum Snellius, maka sin I itu sama dengan V1 per V2 ya. Di mana V1 itu kecepatan rambat gelombang pada medium pertama, kalau V2 itu pada medium kedua ya, cepat rambat gelombang pada medium kedua. Nah, kita analisa ya lintasan seismik refraksinya atau head wave-nya. Berarti kalau refraksi dia berawal dari A menuju A double aksen, kemudian menuju P double aksen, kemudian ke P ya. Ini refraksi yang dari A ke P. Kemudian yang dari B ke P, maka refraksinya ya B double aksen, kemudian P triple aksen, kemudian ke P ya ini. Nah, nanti ada lagi satu lagi lintasan refraksi ya dari A ke B ya. Jadi misalkan receivernya ada di salah satu baik di A ataupun di B gitu. Misalkan kita ambil contoh di B ya. Maka lintasan refraksi dari A ke B nanti A double aksen, berarti langsung ke sini ya, B double aksen ke B ya. Itu lintasan refraksi untuk dari A ke B ya. Nah, sekarang kita analisa yang masing-masing ini dulu ya. A ke P sama B ke P. Di sini RP double aksen, jadi seismik refraksi dari waktu yang dibutuhkan dari P double aksen ke P ya. Itu adalah jarak dari P ke P double aksen dibagi V1 sama dengan P ke R dulu ya.
P ke R berarti ini ya, P ke R dibagi V1 ditambah R ke P double aksen. Berarti ini ya, R ke P double aksen dibagi V1 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang R ke P double aksen atau sebaliknya ya, P double aksen ke R dibagi V1 itu sama dengan ini ya. R P double aksen dibagi V2 sin I. Kenapa ini V2 sin I? Karena V1-nya kita ganti ini ya. Berdasarkan hukum Snellius, maka V1 sama dengan sin V2 dikali sin I ya. Jadi ini V1 kita hilangkan ya, kita ganti ini. Nah, ini RP double aksen dibagi V1 itu berarti ini ya. RP double aksen dibagi V1 ini adalah apa namanya? Waktu yang dibutuhkan dari P double aksen ke R ya, ini. Waktu yang dibutuhkan dari P double aksen ke R dibagi V1. Jadi ini T dari P double aksen ke R ya. Nah, sekarang kalau total waktu dari P double aksen ke P itu berarti P double aksen gitu kan dibagi V1 sama dengan masing-masing ya, masing-masingnya dibagi V1. Jadi P double aksen R dibagi V1 yang ini ya, ditambah PR dibagi V1 ya. Nah, sekarang panjang PR ini kita bisa ganti dengan HP cos I ya. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Jadi kalau saya ganti ini di sini I ya, maka ini adalah I juga di sini. Nah, ini I. Kemudian ini I, maka ini pun I. Ya. Gitu. Nah, ini I. Ini I, ini I, ini I. Ya, ini sama sudutnya. Terus misalkan kalian ada yang bertanya, Pak, kenapa ini bisa sama ya? I dengan ini sama, kemudian ini dengan ini sama. Nah, silakan buka kembali buku sifat-sifat trigonometri ya. Nah, ini ada di aturan sudutnya nih. Ini misalkan ya, ini dengan ini namanya sudut dalam berseberangan ya. Ini, makanya sama. Nah, ini dengan ini juga sama ya. Nah, itu nanti silakan kalian baca-baca lagi kalau lupa tentang sudut trigonometri ya, sudut aturan sudut ya. Ini. Oke, kembali ke sini. Nah, tadi ya, RP double aksen yang ini ya, RP double aksen itu dibagi V1 sama dengan RP double aksen per V2 sin I. Nah, sama saja P double aksen dibagi V2 ya. Jadi RP double aksen per V1 itu sama saja dengan P double aksen dibagi V2 ya. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sini ya, kita masukin ke sini. Maka kita peroleh P double aksen dibagi V1 sama dengan HP cos I dibagi V1 ditambah P double aksen dibagi V2 ya. Ini. Nah, ya ini ke sini berarti ya. Nah. Oke. Kemudian berikutnya kita sudah nemu yang ini ya. Berarti P double aksen ya dibagi V1 berarti waktu yang dibutuhkan dari P double aksen ke P itu adalah rumusnya ini. HP cos I dibagi V1 ditambah P double aksen per V2. Sebentar ya. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah menemukan ya persamaan dari P double aksen ke P ya, waktu yang dibutuhkan dari P double aksen ke P. Rumusnya ini. Sekarang kita dengan cara yang sama ya, berarti kita bisa menentukan waktu dari A ke A double aksen ataupun P ke P triple aksen ataupun B ke B double aksen ya dengan cara yang sama ini. Kan tadi kita dapat P ke P double aksen itu waktunya adalah jarak P ke P double aksen dibagi V1 ya kan. Sama dengan HP cos I per V1 ditambah P double aksen dibagi V2 ya. Ini waktu dari P ke P double aksen. Sekarang
Untuk yang P ke P triple aksen ya tinggal menggunakan analogi aja ya. Jadi tetap kita menggunakan HP-nya adalah H ini, HP dikali cos I per V1. Hanya saja jarak mendatarnya kita tidak pakai P double aksen, P aksen ya. Tapi kita menggunakan P aksen, P triple aksen ya. Ini untuk jarak mendatarnya ini. Dibagi V2. Nah, sekarang sama dengan yang A double aksen ya, yang ini ya. Nah, berarti kita H-nya pakai HA dikali cos I dibagi V1 ditambah A aksen, A double aksen ya, jarak mendatarnya ini, jarak mendatarnya dibagi V2. Kemudian waktu dari B ke B double aksen atau sebaliknya ya, B double aksen ke B. Berarti jarak dari B ke B double aksen ya dibagi V1 sama dengan H-nya pakai HB ya, HB kali cos I dibagi V1 ditambah, nah jarak mendatarnya berarti kita pakai yang ini ya, B aksen, B double aksen per V2 ya ini. Berarti kita sudah punya ya waktu dari A ke A double aksen, kemudian waktu dari P double aksen ke P, kemudian kita punya waktu dari B ke B double aksen, kemudian kita punya waktu dari P triple aksen ke P ya. Kita sudah punya waktu untuk yang lintasan miringnya ya. Nah, rumusnya itu ini ya. Oke, next berikutnya. Sekarang kita hitung ya, kita hitung TAP. Kemudian ada TBP, kemudian ada TAB. Jadi TAP itu adalah lintasannya ini ya. Jadi dari A double aksen, P double aksen, P. Kemudian TBP itu dari B ke B double aksen, ke P triple aksen, ke P. Ya, berarti TBP itu dari sini nih. Nah ini TBP. Kemudian TAP itu yang ini ya. Kemudian TAB itu berarti dari ujung ke ujung ya. Dari A ke A double aksen, kemudian ke B double aksen, kemudian ke B ya. Nah, sebaliknya sama ya, TAB itu bisa dibolak-balik. Sama TAP juga bisa bolak-balik, TBP juga bisa bolak-balik. Nah, sekarang kita lihat TAP. TAP itu pun berarti waktu dari A ke A double aksen ditambah waktu dari A double aksen ke P double aksen ditambah waktu dari P double aksen ke P ya, ini. Kita jumlahkan. Nah, berarti jarak dari A ke A double aksen dibagi V1 ya kan, ditambah A double aksen ke P double aksen dibagi V2 ditambah P double aksen ke P dibagi V1 ya. Jadi ini total waktunya ya. Jadi A ke A double aksen V1 ini adalah waktu dari A ke sini. Dari A ke A double aksen, kemudian A double aksen P double aksen dibagi V2 itu waktu dari A double aksen ke P double aksen. Kemudian P double aksen ke P dibagi V1 itu adalah waktu dari sini ke sini ya. Nah, ini kan masing-masing ini sudah diturunkan ya tadi ya, berupa ini ya. Nah, kita tinggal substitusi aja ke sini. Jadi yang A double aksen ini ya, A double aksen per V1 itu rumusnya yang ini ya kan. Kemudian ada lagi A double aksen, P double aksen per V2 berarti rumusnya yang ini ya. Ya kan? Oh, ini belum ya. Jadi A ke A double aksen per V1 rumusnya ini ya. Kemudian ini tetap ya A double aksen P double aksen per V2 tetap. Kemudian yang belakangnya suku ketiganya P double aksen P per V1. Itu yang ini ya, ini. Nah, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan berarti HA cos I ya kan dibagi V1 ditambah ada jarak mendatarnya tadi ya. A double aksen ada jarak mendatarnya kan. Nah, ini kan A aksen ke A double aksen dibagi V2 gitu kan. Kemudian P double aksen P per V1 itu yang ini ya. Nah, ini ada HP cos I per V1 tapi di belakangnya ada jarak mendatar kan, P aksen P double aksen per V2 ya. Nah, maka kalau jarak mendatarnya dijumlahkan kan di belakang jarak mendatar ini kan tetap sama-sama dibagi V2 ya.
P aksen, P double aksen dibagi V2. Kemudian yang ini dari A ke A double aksen ini, A aksen, A double aksen dibagi V2 juga sama ya. Berarti sama-sama dibagi V2, maka kita bisa satukan yang seper V2-nya ya. Berarti A aksen, A double aksen ditambah A double aksen ke P double aksen ditambah ini ya, P double aksen ke P aksen dijumlahkan. Jadi total adalah dari A aksen ke P A aksen. Makanya ini dibagi V2 ya. Jadi alasannya ini kenapa diganti A aksen P aksen per V2 ya, karena tadi masing-masing ini ya, masing-masing yang pernya V1 ini membawa jarak mendatar ya, jarak mendatar dibagi V2. Yang ini jarak mendatar dibagi V2. Jadi yang ada seper V2-nya itu disatukan ya, disatukan. Maka dapatnya A aksen P aksen per V2. Nah, di sini depannya ada HA, ada HP ya, dua-duanya kemudian dikali cos I, ini cos I per V1 per V1. Ini untuk yang A, AP ya. Nah, sekarang untuk yang BP ya, BP. Tinggal lihat aja ininya ya, lihat yang AP. Yang AP kan itu berarti HA dan HP ya. Berarti kalau BP ya tinggal diganti aja HB dan HP ya, sama-sama cos I per V1 per V1. Nah, sekarang yang AP itu apa? Yang AP itu berarti A aksen, P aksen ya. Bawahnya kan jarak mendatar di bawahnya ya. Jarak di bawahnya. Nah, sekarang kalau BP ya berarti dari sini. B aksen ke P aksen. Nah, ini B aksen, P aksen ya, dibagi V2. Nah, sekarang kalau TAB. Nah, TAB itu berarti dari ujung sini ya, ujung sini ke sana, ke posisi B. Berarti kita tinggal ngikutin pola yang di atasnya ya. Berarti ujung AB berarti ujungnya A, HA, kita pakai HA. Ujung sini pakai B berarti HB ya. Berarti HA cos I per V1 ditambah HB cos I per V1 ditambah. Nah, jarak bawahnya ya. Jarak bawahnya berarti apa? A aksen B, aksen, A aksen B, aksen V2. Ya, jadi ini kita dapat 3 persamaan ya, TAP, TBP, TAB. Nah, ini ya rumusnya ya, 3 ini. Oke, kemudian berikutnya, nah sekarang kita coba jumlah dan kurangkan ya. Jadi TAP ditambah TBP dikurang TAB ya. Ini kita sedikit menggunakan trik matematik ya. Jadi kita jumlahkan antara TAP dan TBP, kemudian kita kurangkan TAB. Maka kita akan dapat persamaan ini ya. Kalau kalian belum percaya, bisa kalian lakukan proses perhitungan ya, TAP ditambah TBP. Berarti yang sama apa di sini? HP-nya ya. HP ini berarti 2 HP cos I per V1. Dikurang TAB. Nah, TAB itu ada komponen HA cos I V1. Ini hilang ya. Kemudian TAB-nya ada HB cos I per V1. Berarti HB-nya hilang juga yang ini. Dikurangin ya. Jadi sisanya tinggal 2 HP cos I per V1 ditambah, nah ininya hilang ya, 0 ya. Berarti AP, A aksen, P aksen, dari sini kan, A aksen, P aksen, ditambah B aksen, P aksen, ya, dibagi V2. Berarti total sini sampai sini ya, itu adalah penjumlahan antara A aksen, P aksen dengan B aksen, P aksen. Tapi dikurangi ini, dikurangi A aksen, B aksen lagi, berarti ini 0. Ya. Jadi sisanya tinggal ini. 2 HP cos I per V1. Dapatlah ini. Jadi TAP ditambah TBP ya. Kalau ini dikurangi TAB sama dengan 2 HP cos I per V1. Ya. Karena TAB-nya pindah sisi ya, maka tinggal TAP ditambah TBP sama dengan 2 HP cos I per V1 ditambah TAB. Ya, ini. Atau kita mau nyari HP-nya, HP berarti HP sama dengan
V1 per 2 cos I dalam kurung ya, dikali dalam kurung TAP ditambah TBP dikurang TAP. Ya. Jadi ini cara mencari HP atau ketinggian atau kedalaman refraktor tepat di bawah titik receiver ya, titik receiver atau geofone. Nah, sayangnya di sini kita belum bisa pakai rumus ini ya. Kita belum bisa pakai rumus ini. Kenapa? Karena di sini ada kosinus I atau kosinus dari sudut kritis ya. Nah, kosinus dari sudut kritis itu bisa dicari ketika kita dapat nilai sinusnya. Sinus dari sudut kritis atau sin I. Kita bisa dapat sin I jika V2-nya sudah diketahui ya. Kan rumus awalnya kan ini ya. Nah, sin I adalah sama dengan V1 per V2. Berarti si cos ini bisa dicari kalau sin I-nya dapat ya. Sin I-nya bisa dapat kalau V2-nya kita sudah punya. V1 dapat dari mana? V1 tinggal kita ambil kemiringan pertama ya. Kalau di seismik refraksi kan kita ngambil kemiringan pertama itu adalah kecepatan direct wave ya. Nah, direct wave itu berarti kita tahu velocity pada medium pertama. Jadi V1-nya dapat tapi V2-nya belum. Ya makanya rumus ini belum bisa dipakai. Oke, nah sekarang kita menggunakan trik yang kedua ya, dengan cara mendefinisikan suatu besaran waktu yang kita sebut sebagai T aksen AP. Jadi T aksen AP itu sama dengan TAP min dalam kurung TAP tambah TBP min TAB dibagi 2 ya. Kemudian dari persamaan ini ya, dari persamaan TAP sama dengan ini ya kan. Ya ini yang di awal tadi. Di awal, nah ini ya, TAP ini. Kita masukin ke sini. Nah, TAP sama dengan HA cos I per V1 ditambah HP cos I per V1 ditambah A aksen P aksen per V2. Ini TAP ya. Kemudian dari persamaan yang ini juga ya, TAP tambah TBP sama dengan 2HP cos I per V1 tambah TAB. Ini persamaan yang ini ya. Yang atas. Nah, ini. Kita substitusi ke persamaan atasnya ini ya. Jadi ini masukin ke sini gitu ya. Kemudian yang persamaan ini masukin ke depan. Ya. Nah, alhasil dapatlah ini. Rumus TAP, T aksen P sama dengan HA cos I per V1 ditambah A aksen P aksen per V2. Ini rumus T aksen ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Berarti A aksen P aksen itu kan dari ujung sini ke sini ya. Jadi A aksen P aksen itu adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini A aksen P aksen dibagi V2. Nah, sekarang kalau kasusnya di mana A aksen P aksennya itu lapisan horizontal, maka kita akan mendapatkan rumus ini. T aksen AP sama dengan HA cos I per V1 ditambah X per V2 ya. Ini dapat dari mana? Karena dapat dari ini ya. A aksen P aksen kalau kita kaitkan dengan X ya, berarti kan gini ya. Nah, gini kan. Ya, ini DX itu yang atas, yang bawahnya adalah DR ya. Ini sudutnya apa? Sudutnya adalah, sorry. Sudut ini adalah sudut omega ya. Nah, sudut omega. Berarti mencari panjang sisi miring DR. Mencari panjang sisi miring ya. DR itu sama dengan DX dibagi cos omega ya. Nah,
dr sama dengan dx cos omega. Nah, sekarang kalau total panjang dari A aksen ke P aksen kan berarti integral dari dr ya. Berarti integral dari dr itu sama dengan integral dx dibagi omega. Nah, maka dapatlah persamaan ini. Ya. Jadi integral A ke P ya, dari sini ke sini, A aksen ke P aksen ini maksudnya. A aksen ke P aksen, integral dari A aksen ke P aksen dx per cos omega. Ya. Ini merupakan panjang A aksen P aksen. Ya. Dari A aksen ke P aksen itu panjangnya adalah integral posisi A aksen ke P aksen, kemudian dari dx per cos omega. Sekarang kalau lapisannya horizontal kan berarti omeganya 0 ya. Kalau lapisannya horizontal omeganya 0, maka tinggal sisanya apa? Kalau cos omega cos 0 berarti 1 kan. Tinggal integral dx ya. Nah, kalau integral dx ya x ya. Dapatlah ini x. Jadi x itu kalau misalkan ini dari A ke P-nya itu adalah x ya. Nah, maka kita dapat T aksen AP sama dengan HA dikali cos I per V1 ditambah X per V2. Ini kalau lapisannya horizontal ya, di mana omeganya 0. Nah, sekarang turunan dari T aksen AP, ya berarti T aksen D dari D per DX dari T aksen AP itu sama dengan 1 per V2. Ini ya. Nah, kenapa hanya 1 per V2? Karena suku pertamanya hilang, ya karena kan diturunkan terhadap X, berarti suku pertama tidak mengandung variabel X, maka turunannya adalah 0. Ya. Kemudian suku kedua hanya mengandung X pangkat 1 ya. Suatu variabel kalau diturunkan terhadap variabel itu ya pangkatnya jadi pangkat 0 ya. Jadi dx per dx ya 1 hasilnya. Ya, pangkat 0. Dibagi V2. Jadi ini D per dx dari T aksen AP itu sama dengan 1 per 2 ya, turunan dari persamaan yang sebelah kiri ini. Oke, itu untuk yang T aksen AP ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan cara yang sama untuk menurunkan T aksen BP ya. T aksen BP itu berarti TBP dikurang dalam kurung TAP plus TBP dikurangi TAB dibagi 2 ya. Ini mirip dengan yang persamaan awal tadi, yang ini. Hanya bedanya kalau T aksen AP berarti depannya TAP gitu kan. Kalau T aksen BP berarti depannya adalah TBP. Hanya beda di depannya aja, ya, belakangnya sama. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi ya, substitusi eliminasi disubstitusi dua persamaan ini ya, kayak gini. Kalau yang di sini kita pakainya TAP, berarti kalau T di sininya TBP berarti kita pakai TBP ya, rumus TBP. Sama persamaan yang belakang, yang ini. Maka kita peroleh ini ya, T aksen BP sama dengan HB cos I per V1 ditambah X per V2. Nah, turunannya berarti D per DX, ini T aksen BP ya, dari T aksen BP sama dengan 1 per 2. 1 per V2, sama ya, ini sama. Berarti ini sama ya. Turunan terhadap X-nya sama-sama 1 per V2. Yang T aksen BP diturunkan terhadap X juga sama ya, 1 per V2. Oke ya, jadi ini kalau omeganya 0, maka kita dapat persamaan ini ya, di mana X-nya itu adalah jarak mendatar. Oke, kemudian berikutnya kita masuk di sini ya. T aksen AP itu rumusnya ini ya, HA dikali cos I per V1 ditambah X per V2. Kemudian D per DX dari T aksen AP itu sama dengan 1 per 2, 1 per V2, sorry. Kemudian T aksen BP sama dengan HB cos I per V1 ditambah X per V2 ya. Kemudian turunannya dari T aksen BP, turunan terhadap X, maka hasilnya 1 per V2. Nah, ketika X-nya 0, maka kita dapat intercept time ya. Intercept time dari T aksen AP itu tau AP ya ditulisnya. Ini tau.
Kemudian T aksen BP, intercept time-nya kita tulisnya tau BP. Ini sama dengan HA cos I per V1, ini HB cos I per V1. Oke. Kemudian, nah ini ya. Berdasarkan persamaan definisi di awal tadi ya, berarti kita bisa nuliskan TAP ditambah TBP dikurangi TAB dibagi 2 itu sama dengan TAP min T aksen AP atau TBP min T aksen BP. Ya. Ini cuma ngerubah posisi aja ya. Ini cuma ngerubah posisi yang awalnya kan tadi kita punya definisi ini kan ya. Ini dan ini kan T aksen AP sama dengan TAP min dalam kurung TAP plus TBP dikurang TAB per 2. Nah, ini yang suku kedua di sebelah kanan pindah ke kiri, kemudian suku yang di sebelah kiri pindah ke kanan ya. Yang ini juga sama ya tadi. Nah, ini sama ya. Ini yang suku kedua di sebelah kanan pindah ke kiri, kemudian suku yang di sebelah kiri pindah ke kanan. Jadi negatif kan? Maka kita peroleh persamaan ini. Nah, ini cuma pindah posisi aja. Maka di sini HP sama dengan V1 per 2 cos I. Nah, ini masih sama yang tadi. Atau si ininya bisa kita ganti ya. TAP plus TBP min TAB per 2 ini bisa kita ganti menjadi ini. TAP min T aksen AP. Kemudian TBP min T aksen BP. Bisa kita ganti ininya nih. Menjadi ini. Ya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan HP dari masing-masing ini ya. TAP dan T aksen AP. Oke, nah sekarang ada contoh penggunaan Hagiwara ya. Contoh pengolahan data seismik refraksi dengan menggunakan metode Hagiwara. Oke. Jadi Hagiwara itu syaratnya harus ada minimal 2 kali tembakan ya. Jadi tembakan pertama berada posisi di sebelah kiri ya. Diterima oleh receivernya di sebelah kanan. Kemudian tembakan kedua itu berasal dari shot yang ada di sebelah kanan ya, receivernya berada di sebelah kiri. Nah, makanya travel time-nya first break travel time-nya itu ada 2 ya. Minimal 2. Jadi ada yang ini nih. Ya. Ada yang ini. Kemudian satu lagi ada yang ini. Bergantung pada posisi tembakannya ya. Oke, nah sekarang rumus untuk mencari HP ini ya. Jadi percobaan Hagiwara itu pertama dilakukan oleh Hagiwaranya. Dia meneliti daerah longsoran ya. Daerah gelincir pada Gunung Chaosu Yama di negara Jepang ya. Nah, ini HP cara ngitungnya ini tadi sudah disebutkan ya, yang ini. Nah, cara mengolahnya kita nanti akan membuat tabel ya. Tabel di sini ada headernya berupa nomor receiver ya, nomor receiver. Kemudian ada jarak ya di bawahnya. Kemudian nanti masing-masing ini ada TAP, TBP sama ini ya. A, B, C, dan TAB ini kita hitung masing-masing. Jadi di sini kita ada 12 receiver ya, ada 12 receiver. Kemudian shotnya itu ada 2 ya, pada posisi A dan posisi B. Ya. Nah, kemudian jarak receivernya itu tiap 10 meter ya. Nah, ini dari posisi A ke receiver pertama itu jaraknya 10. Kemudian dari receiver pertama ke receiver kedua jaraknya 10 lagi. Dari receiver kedua ke receiver ketiga jaraknya 10. Jadi ini selang atau interval receivernya itu 10 meter. Ini sama 10 meter. Kemudian dari 12 receiver ke-12 ke posisi shot B ya, di B
itu jaraknya beda sendiri. Di sini 14 meter ya, 14 meter. Oke, nah berikutnya kita hitung dulu TAP ya. TAP itu berarti kan, nah seperti ini ya. TAP itu berarti dari shot A ke posisi receiver di P ya, itu TAP. Nah kemudian P-nya mana P-nya? P-nya itu adalah ini, salah satu geofone ya. Jadi kalau, nah kita anggap misalkan ini geofone yang mau kita cari ya. Nah ini posisi P ya. Ini posisi P. Berarti TAP ya, TAP itu berarti shotnya di sebelah sini ya. Ini A, ini P, ini B berarti di sini ya. Berarti TAP adalah waktu refraksi dari A ke P. Berarti berapa ini? Ini ya. Nah, kita tarik ke sini, ini kira-kira berapa nih? Kalau ini 5, berarti ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, sekitar 4,5 atau 4,4. Ini untuk receiver ke 1, 2, 3, ketiga ya. Receiver ketiga. Berarti TAP pada receiver ketiga adalah 4,5-an ya. Atau 4,4. Nah, benar nih. Ya. Kemudian TBP ya. Di receiver ketiga sama ya, receiver ketiga berarti ini. TBP kan berarti dari B sini ke sini ya, ke titik P ya. Nah, kita panjangin ke atas. Nah, sini. Ini kira-kira berapa ini? Kira-kira berapa sini? Ini 11. Berarti kalau kita tarik ke sini, ini kira-kira di 11,5-an ya, atau 11,4 TBP-nya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, 11,4 ini ya. Nah, ini kalian lakukan dengan cara yang sama untuk setiap geofone ya, setiap geofone. Berarti misalkan untuk geofone ini, geofone 1 ya. Berarti kita anggap titik P-nya di sini, gitu kan? Berapa ini jaraknya? Pas di sini ya. Berarti ini geofone 1. Ya, berarti ini 1, ini berapa nih? 1, 2, 2 ya, 2. Nah, 2. Berarti TAP-nya 2 ya. Untuk geofone 1 coba lihat. Nah, bener kan 2 kan? Nih, ya. Kemudian TBP. Nah, kita cek TBP ya. Yang receiver 1. Berarti dari sini kan kita ngelihat kurva yang TBP. 1 kita tarik ke atas ya. Kita tarik ke atas. Nah, di sini ya. Ini kurang lebih berapa ini? Kalau ini 11, ini 12 ya, 12,2 mungkin ya. Di sini ya. Ini kan 12 nih. Nah, di 12. Di 12 berarti itu kan 12,2 ya. Ini. TBP-nya. Itu untuk receiver 1 ya. Nah, silakan nanti kalian lakukan ini ya untuk receiver-receiver yang lainnya. Setiap receiver kita misalkan itu sebagai titik P ya. Setiap receiver kita misalkan itu sebagai titik P. Jadi nanti kita tahu TAP-nya berapa. TAP-nya berapa, TBP-nya berapa. Kemudian tadi kan ada TAP ditambah TBP ya. Nah, ini ya. Ini kan ada TAP ditambah TBP kan, TAP ditambah TBP. Maka di kolom tabelnya pun kita ada operasi itu. Jadi yang A ini ditambah B atau dengan kata lain TAP ditambah TBP. Nah, ini ada penjumlahannya ya untuk masing-masing ini ya. Jadi ini dijumlahkan dengan ini ya, TAP ditambah TBP dapatlah ini nilainya ini.
Ini pun sama ya. Nah, penjumlahan TAP ditambah TBP ini diambil hanya pada kurva gradien kemiringan yang sudah menunjukkan adanya refraksi ya. Jadi diambilnya yang sudah ada perubahan gradien kayak gini nih. Nah, mulai di sini ini udah melengkung ya. Sudah ada perubahan gradien. Nah, ini kita ambilnya yang refraksinya. Kalau yang masih direct wave jangan ya. Yang direct wave tidak dilakukan operasi penjumlahan atau operasi-operasi yang lainnya ya, yang kayak gini TAP ditambah TBP ini nggak perlu ya untuk yang selain refraksi. Karena kan dari awal kita analisanya kan gelombang refraksi ya. Nah, ini kan. Maka untuk penjumlahan TAP, TBP, TAB, kemudian T aksen AB itu semuanya dilakukan ketika kurvanya sudah masuk ke dalam first break travel time dari kurva dari seismik refraksi. Jadi kalau di sini ya, mulainya ya mulai ini ya, yang mulai belok ya. Jadi mulai dari awal gradien pertama terus dia mengalami perubahan gradien, berarti di situ sudah mulai refraksi. Oke. Nah, kita hitung nih TAP dan TBP kita jumlahkan, kemudian kita kurangi TAB ya. Nah, TAB itu apa sih TAB? TAB itu adalah ini kan dari posisi tembakan A dia diterima oleh receiver paling ujung ya, paling ujung di B berarti ya. Atau sebaliknya ketika tembakannya di B, receivernya di A ya. Nah, ini apa kesimpulannya? Ini adalah reciprocal time ya. Jadi time dari A ke B itu harusnya sama dari B ke A. Ya. Itu yang kita sebut sebagai reciprocal time. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau shot-nya di A diterima oleh receiver paling ujung berarti di time berapa? Ini kan receivernya di sini ya, receiver sampai 12 ya. Berarti kira-kira di time 11 atau kalau kita panjangkan ya di sini lah ya. Sebaliknya, yang B shot B kita tembakan dari B kemudian diterima receiver paling ujung di A, berarti posisinya di sini. Nah, di 12 ini ya. Jadi reciprocal time itu baik ditembak dari kiri maupun ditembak dari kanan, dari A ataupun dari B, receiver ujung harus mencatat nilai first break travel time yang sama ya. Jadi kalau kita hanya nyampe sini ya kita panjangkannya ke sini gitu ya. Jadi ini reciprocal time harus sama ya. Berarti TAB itu sama dengan TBA. Makanya di sini dikurangi TAB, nilainya sama ya, TAB-nya selalu sama. Nah, ini TAB nih. TAB sama ini tulisannya kurang jelas ya. Saya perjelas TAB. Ini TAB sama dengan TBA ya. Hasilnya ini. Nah, terus tadi kan kita sudah mendapatkan ini ya, berarti ya sudah mendapatkan TAP ditambah TBP dikurangi TAB. Nah, TAB-nya kan ini nilainya sama ya. 12,2. Berarti untuk masing-masing nilai yang C, yang baris C ini dikurangi dengan nilai ini 12,2. Nah, hasilnya ini. Ya. Kemudian ini yang D dibagi 2. D dibagi 2 itu berarti untuk menghitung yang ini. Nah, ini secara keseluruhan. Ya, ini secara keseluruhan. Jadi TAP ditambah TBP min TAB dibagi 2 ya. Jadi itu menjawab secara keseluruhan. Yang ini ya, yang tadi dibagi 2. Nah, hasilnya ini 1,4, 1,8 dan seterusnya. Kemudian kita mencari apa? T aksen AP dan T aksen BP. Rumusnya apa? T aksen AP dan T aksen BP. Rumusnya ini. Nah, ini ya rumusnya ya. T aksen BP sama dengan TBP min dalam kurung TAP tambah TBP min TAB dibagi 2 ya. Atau kalau T aksen AP ya berarti TAP min TAP min dalam kurung TAP plus TBP dikurang TAB dibagi 2 ya. Nah, itu sama saja dengan ini. Sama saja dengan
yang A dikurang E ya. A ini TAP dikurang E yang tadi sudah dibagi 2 ya. Kalau yang T aksen BP berarti yang B ya dikurang E, E-nya ini. Ya. Maka kita dapat persamaan T aksen AP dan kita dapat angka-angka untuk T aksen AP dan T aksen BP. Ya. Nah, kemudian T aksen AP dan T aksen BP ini kita plot. Nah, kita plot jadi garis lurus kan ya? Ya. Nah, yang ke atas ini adalah T aksen AP, kemudian yang ke bawah ini adalah T aksen BP. Ya. Nah, setiap garis ini dia punya gradien kemiringan sebesar 1,250 ya. 1200 berarti velocity 2-nya V2-nya itu adalah 1250 meter per second ya. Karena kan slope-nya itu sama dengan ini ya. Nah, ini. Slope kemiringan gradien itu sama dengan 1 per V2. Berarti kalau nyari V2 tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Nah, inilah hasil dari T aksen AP dan T aksen BP. Nah, setelah kita hitung kemiringannya, baik yang naik ke kanan maupun yang turun ke kanan, ini memiliki nilai velocity 2 atau V2 yang sama ya, 1250 meter per second. Nah, itu sama ya. Maka di sini V2-nya mana V2? Nah, ini. Ini V2 ya, V2 itu sama dengan 1250 meter per second. V1-nya 500 meter per second. Ya. V1-nya 500 meter per second. V1 dapat dari mana? V1 dapat dari ini ya, kemiringan pertama nih. Gradien pertama berapa dapatnya, kemudian satu per gradien dari kemiringan kurva garis yang pertama ini kita mendapatkan V1 ya. Kita akan mendapatkan V1. Nah, makanya di sini 500 meter per second. Seper slope dari garis yang pertama ya. Oke. Nah, kita sudah dapat T aksen AP, T aksen BP. Kemudian kita sudah dapat V2 kan ya. V1, V2 dapat, maka sin I-nya kita bisa dapat dari cos I ya. Cos I-nya dapat, sin I-nya dapat. Kemudian setelah sin I dapat, cos I dapat, maka kita bisa menentukan HP. HP itu adalah kedalaman refraktor tepat di bawah receiver. Jadi masing-masing receiver ini punya kedalaman refraktor di bawahnya ya. Jadi receiver 2 kedalaman refraktornya HP sama dengan 7,9. Di bawahnya receiver 3 10,1. Dari mana? Dari perhitungan ini ya. Berarti yang E ini yang ini yang ini ya. Nah, ini dikali dengan V1 per cos I. Jadi E-nya itu yang ini untuk mendapatkan HP sama dengan bagian yang E dikali dengan V1 per cos I. Cos I-nya adalah yang ini. Ya. Cos I-nya ini. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari setelah kita menentukan V1 dan V2. V1 dari mana? V1 kita dapat dari gradien kemiringan dari direct wave ya. Arrival time dari direct wave. Kemudian V2-nya kita dapat dari mana? Dapat dari kemiringan garis hasil plotting T aksen AP ya, T aksen AP dan T aksen BP ini kita plot. Kita plot di sini. Nah, ini plot T aksen AP ini. Ini T aksen AP yang ini. Nah, kemudian T aksen BP yang ini. Ini T aksen BP ya. Nah, dari dua plot ini mendapatkan kemiringan yang sama yaitu 1250 meter per second.
Sebentar ya. Ya. Jadi itu ya, V2-nya didapat dari hasil regresi linear ya. Apa namanya, kurva TP, T aksen AP dan T aksen BP. Nah, dari sini bisa muncul pertanyaan ya, apakah plotting T aksen AP dan plotting T aksen BP itu selalu menghasilkan kurva linear yang gradiennya sama gitu kan? Belum tentu sebenarnya ya. Karena metode Hagiwara juga punya keterbatasan ya. Jadi belum tentu kalian pada saat mengolah data refraksi itu T aksen AP-nya memiliki regresi yang sama miringnya dengan yang T aksen BP ya, belum tentu. Nah, sekarang kalau nggak sama gimana gitu kan pertanyaannya. Kalau kemiringan T aksen AP tidak sama dengan kemiringan T aksen BP, ya sudah. Berarti masing-masing punya kemiringan, nanti V2-nya adalah rata-rata ya. V2 yang didapat dari T aksen AP ditambah V2 yang didapat dari T aksen BP dibagi 2, ambil rata-ratanya. Itulah V2-nya. Gitu ya. Jadi tidak Hagiwara itu bukan suatu metode yang bisa menyelesaikan secara akurat banget ya, betul, mutlak itu enggak, tapi mendekati mutlak iya gitu ya. Dengan kondisi-kondisi yang tertentu gitu ya, tidak bisa kondisi yang semua kondisi dia bisa bagus, enggak. Dia ada keterbatasan kondisi. Nah, oke, saya lanjutkan dulu di sini. Setelah T aksen AP, T aksen BP kita peroleh, kita bisa ngitung HP tadi ya. HP itu adalah yang E ini, yang komponen D dibagi 2 dikali V1 per cos I ya. Ini dari mana rumusnya? Dari yang ini ya. Nah, ini HP sama dengan V1 per 2 cos I gitu kan. Dikali dalam kurung TAP plus TBP min TAB. Nah, masing-masing receiver di bawahnya kita peroleh nilai HP ya. Kita peroleh nilai HP. Jadi receiver kedua kita punya kedalaman refraktor di bawah receiver kedua sebesar 7,9 meter. Kita punya kedalaman refraktor di bawah receiver 3 itu kedalamannya adalah 10,1 meter ya, kedalaman refraktor HP-nya. Dan semuanya, dan seterusnya ya, untuk semua receiver itu kita bisa hitung nilai kedalaman refraktornya di bawah receiver tersebut. Gitu. Nah, terus setelah kita mendapatkan ini, nilai kedalaman ini, maka kita apa namanya, kita buat ini. Jadi kita pakai jangkar ya. Iya nanti ayah ini dulu ngajar dulu ya. Untuk masing-masing HP di bawah receiver ya, berarti kita punya HP misalkan di sini. Nah, ini kita bikin busur lingkaran ya, busur lingkaran dengan menggunakan jangkar melengkung. Di sini kita tarik ke bawah, kemudian kita bikin busur lingkaran menggunakan jangkar. Ya. Ini ke sini ya, kita bikin HP-nya berarti kan ke sini ya. Nah, kita bikin jangkar. Busur ya, kita busur lingkaran. Kita pakai jangkar yang di sini. Kemudian ini kita bikin busur lingkaran lagi. Nah, semua HP ini kita buat panjangnya sama dengan menggunakan busur lingkaran. Kemudian kita bikin garis yang menyentuh busur lingkaran yang kita buat. Nah, ini ya. Nah, berarti kurang lebih bentuk refraktor di bawahnya itu seperti ini ya. Itu, ntar ini saya hapus nih kayaknya melengkung-melengkung ya. Nah, berarti kira-kira bentuk refraktor di bawah permukaannya itu seperti ini ya. Jadi digabungkan ya, busur-busur lingkaran yang dibuat tadi dengan jari-jari sebesar HP itu kita satukan dengan garis yang menyentuh busur lingkaran tersebut. Nah, berarti ini kurang lebih kondisi atau bentuk struktur bawah permukaannya. Nah,
Bagaimana? Apakah ini bisa berlaku untuk semua kondisi? Tidak ya. Ini bisa berlaku untuk kondisi tertentu di mana undulasinya ini tidak terlalu ekstrim ya. Kalau undulasinya terlalu ekstrim, ini akurasinya berkurang metode Hagiwara ini. Ya. Tapi setidaknya dari metode Hagiwara ini kita sudah bisa menentukan kedalaman refraktor dengan bentuk yang irreguler ya, bentuk yang tidak beraturan. Walaupun irregularnya itu dia masih landai ya, masih landai, tidak ekstrim. Tapi setidaknya di sini kita sudah masuk ke derajat masalah yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan lapisan datar horizontal sederhana ya, model 2 lapis. N lapis pun masih horizontal. Kemudian dipping layer dia masih lurus ya bentuknya. Itu masih masih lebih sederhana dibandingkan yang sekarang lah ya. Kalau yang sekarang kita lebih bisa menentukan kondisi bawah permukaan ya, strukturnya dengan bentuk yang irreguler ya, bentuk yang tidak beraturan. Tapi memang undulasinya tidak bisa terlalu ekstrim ya. Ini perubahannya tidak terlalu besar. Kalau undulasinya terlalu ekstrim ya perhitungan Hagiwara juga tidak bisa mendapatkan hasil yang akurat ya. Karena kan masalah tadi ya, masalah di sini nih. Nah, ini ya, nah ini. Jika batas satu lapisan adalah batas antara lapisan 1 dan lapisan 2 adalah horizontal, maka omeganya 0. Nah, kita mendekati persamaan ini ya. Mendekati kalau omeganya 0 gitu. Sebenarnya aslinya 0 enggak? Enggak. Ya, jadi persamaan ini itu memang berlaku eksak untuk omeganya 0, tapi real di alamnya apakah 0? Tidak selalu 0 ya. Makanya ini digunakan pendekatan dengan nantinya perhitungan T aksen AP maupun T aksen BP-nya kita lakukan regresi linear. Nah, ini regresinya. Ya. Yang ini T aksen BP ini yang turun, yang naik itu T aksen AP. Ini kan kita lakukan regresi. Nah, percobaannya Hagiwara ini bisa karena apa? Karena nah ini kalian bisa lihat undulasinya tidak terlalu ekstrim ya. Makanya si T aksen AP-nya maupun T aksen BP-nya dia mendekati ke garis regresinya kan. Kalian bisa lihat nih. Ini ada yang menyimpang satu nih, cuman kan dia nggak jauh ya menyimpangnya. Tapi kalau undulasinya ekstrim, ya ini titik-titik hitam ini dia akan saling menjauh dari garis regresinya. Gitu. Variannya tinggi ya. Kalau variannya tinggi ya berarti V2 yang kita ambil itu tidak berkurang nilai akurasinya. Ya. Jadi itu ya Hagiwara. Sekali lagi kita bisa menentukan bentuk batas lapisan yang irreguler ya, bentuk refraktor yang irreguler, tapi ada syaratnya bentuknya tidak ekstrim ya, irregulernya tidak ekstrim. Oke, sampai materi di sini ada yang ditanyakan untuk Hagiwara? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sultan Fahri dengan NIM 122120072. Sedari tadi saya menyimak mengenai metode Hagiwara di sini. Pertanyaan saya, apakah metode Hagiwara ini bisa kita samakan dengan metode ITM? Karena dari pernyataan Bapak tadi bahwasanya metode Hagiwara di sini dapat digunakan ketika undulasi di bawah permukaan itu bersifat jangan stabil horizontal seperti itu, Bapak. Soalnya kan kalau misalnya di metode ITM itu kan kalau misalnya undulasinya bersifat horizontal juga dia tidak akan tidak akan menghasilkan efektivitas yang cukup baik seperti itu, Pak. Sebentar. Kalau metode IPM itu singkatan dari apa itu IPM tuh? Intercept time method. Iya, Pak, intercept time method. Oh, intercept time method. Yang kemarin berarti ya, yang lapisan horizontal ya? Betul, Bapak. Kalau lapisan horizontal kan kemarin kita langsung mendapatkan persamaan yang ini nih. Nah, yang ini ya, kita ambil salah satu aja, yang ini nih. Nah, nilai H-nya itu 1, kedalamannya 1. Ya. Yang cuma lapisan 2 layer kemarin itu kita hanya mendapatkan komponen kedalamannya itu hanya 1 nilai. Kenapa? Karena kita anggap
semua posisi refraktor di bawah receiver itu sama, yaitu H kedalamannya. Nah, bedanya untuk yang metode Hagiwara itu adalah kita menghitung nilai kedalaman refraktor di setiap titik posisi receiver. Jadi makanya di sini tadi di tabel ini kita ngitungnya HP kan ya, yang bagian terakhir dari tabel nih. Nah, ini HP kan, HP sama dengan yang E dikali V1 per cos I. Nah, kita dapat HP ini masing-masing receiver. Di receiver 2 kita dapat HP-nya ini, receiver 3 dapat HP-nya. Tapi syaratnya yang receiver yang sudah menerima gelombang head wave ya. Kalau receiver yang belum ya kita nggak bisa hitung. Ini abaikan ini, yang depan ini. Ya, ini salah. Jadi mulai receiver 2 sampai receiver 10 ini adalah receiver-receiver baik dari shoot A maupun shoot B dia sudah menerima refraksi. Nah, yang sudah menerima refraksi bisa kita hitung HP-nya ya di bawah receiver. Jadi HP atau kedalaman refraktor di bawah receiver ini nilainya berbeda-beda untuk setiap posisi receiver. Posisi 2 HP-nya segini, posisi 3 HP-nya segini, posisi 4 HP-nya ini, dan seterusnya sampai posisi 10. Nah, kalau yang IPM, Intercept Time Method itu, kita tidak bicara kedalaman refraktor di setiap posisi receiver, karena kita menganggap di situ kedalaman refraktornya sama ya. Jadi mau receiver berapapun kedalaman refraktornya sama, maka di situ kita nyari H-nya ya satu nilai. Satu nilai. Jadi itu cara menghitung metode refraksi yang paling mudah lah ya. Mungkin case-case-nya misalkan kita ngambil di bidang perlapisan yang lapisannya bagus gitu ya, yang lurus gitu. Nah itu oke lah. Gitu. Atau misalkan di lapangan yang di mana ada urugan 2 lapis gitu ya. Yang lapisannya itu bentuknya horizontal sempurna gitu ya. Nah itu baru kita bisa pakai ITM ya, Intercept Time Method ya. Kalau kita nggak tahu di situ bawahnya seperti apa ya, mending kita pakai Hagiwara. Hagiwara nanti kalau memang bawahnya horizontal semua sempurna, dia akan bentuknya akan mirip yang itu ya, akan mirip yang IPM gitu, akan ketemu di nilai yang sama ketika kita menggunakan metode Intercept Time Method ya. Itu. Jadi ini beda cara ya, di mana cara yang Hagiwara itu lebih sakti lah ya, bisa dibilang lebih sakti. Nah, taunya dari mana lapisan di bawahnya itu horizontal sempurna atau tidak? Ya, taunya dari ini, kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Ini kan kalau kita lihat nih hasil first break arrival time-nya kan setelah direct wave dia nggak rata ya, tuh naik turun gitu. Sini. Nah, artinya ini di bawah permukaannya dia tidak horizontal refraktornya. Gitu. Kalau dia horizontal, maka kemiringan gradiennya pasti tetap ya, miring gitu. Nah, gitu ke sana. Ya, jadi gradiennya konstan. Ini kan gradiennya nggak konstan, naik turun nih. Artinya apa? Di bawahnya itu undulasi gitu. Jadi kita analisa dari ininya aja dulu ya. Oh, ternyata pas dilihat ininya bagus nih horizontal. Ya udah, daripada pakai Hagiwara mumet-mumet kita ngitung kayak gini ya. Mending langsung pakai ITM ya, Intercept Time Method ya. Gitu. Tadi siapa namanya? Sultan ya? Sultan, Pak. Silakan kalau ada yang masih belum paham nggak apa-apa, tanya lagi aja. Berarti kalau misalnya dari penjelasan yang baru saja Bapak sampaikan, kalau saya kilas balik lagi juga Pak dari hasil praktikum kami, berarti pada dasarnya metode Hagiwara di sini bukan memiliki kecenderungan untuk mirip dengan metode Intercept Time Method ya Pak ya, lebih memiliki kecenderungan ke plus minus juga sepertinya Pak. Soalnya dari tadi saya melihat tabel yang Bapak berikan mengenai tabel data itu yang ini mirip ya, tabel ini mirip dengan tabel dari metode plus minus Pak. Iya, betul. Ya, antara plus minus Hagiwara itu memang peruntukannya untuk yang irreguler bawahnya ya, yang irreguler. Kalau yang bawahnya reguler biasa lurus gitu, nah itu bisa juga Hagiwara, malah lebih bisa ya, lebih bisa Hagiwara.
Gitu. Cuman kalau kemarin saya membahas mengenai kurikulum ya, untuk ujian sih nanti tidak sampai plus minus ya, cuma sampai Hagiwara aja untuk metodenya. Karena yang plus minus, kemudian IPM dan lain-lain itu nanti bisa diterapkan di praktikum, tapi untuk teoretikalnya cukup sampai Hagiwara aja udah ini. Sudah cukup di situ. Karena masih banyak ya nanti di refleksi itu masih banyak step yang harus kalian pahami lah. Jadi kemarin sedikit ada perubahan konten materi. Tidak semua metode refraksi dipelajari ya. Tapi dari praktikum kalian sudah dapat kan, nah, masih nanti silahkan bisa dipelajari secara individu ya, kayak gitu ya. Baik, Mbak. Itu Sultan. Baik. Untuk UTS nanti untuk kelas B sendiri soal yang membuat soal itu Bapak sendiri atau dari tim dosen mata kuliah seismik juga, Pak, metode seismik? Nah, kalau soal saya sudah buat sebenarnya ya. Tinggal nanti apakah Pak Handoyo mau pakai soal saya atau Pak Handoyo punya soal sendiri, silahkan. Kalau saya seperti itu. Yang jelas saya sharing dengan kelasnya Pak Asido. Jadi Pak Asido ya ngikut soal buatan saya gitu ya. Sampai UTS nanti. Barangkali bisa dibagi, Pak, untuk kisi-kisinya untuk UTS ini, seperti itu, Pak. Kisi-kisinya nanti kalau saya kasih kisi-kisinya kalian belajarnya cuma yang kisi-kisi doang. Ya, yang penting dipelajari aja lah materi yang sudah saya berikan. Insya Allah kalau kalian paham pasti bisa mengerjakan. Karena saya tidak akan mengeluarkan soal yang nggak ada, yang tidak pernah saya ajarkan gitu, nggak boleh kayak gitu tuh. Saya nggak ngajar tapi tahu-tahu pas UTS atau UAS dikasih soalnya, itu nggak boleh. Jadi saya memberikan soal berdasarkan apa yang saya ajar kemarin, ya kan? Tapi bukan berarti misalkan di contoh ya, di contoh itu saya punya rumus A sama dengan B per C, contoh ya, contoh. Itu kan teori yang saya jelaskan ketika perkuliahan ya. Tapi pada saat ujian gimana ya? Mungkin saya balik, bagaimana cara mencari B-nya gitu kan? Oh, berarti A kali C. Gitu. Nah, di situ berarti dituntut tidak sekedar hafal rumus, tapi kalian paham konsep gitu. Itu yang bikin pintar itu paham konsep, bukan hafal rumus ya. Jadi kalau kalian dulu waktu SD pernah dijejelin rumus apa itu? Rumus luas belah ketupat, rumus luas trapesium, wah dihafalin, itu bukan mencerdaskan. Itu sama aja membuat stres ya, menyiksa itu kalau saya. Kalau orang yang mau mencerdaskan ya harus yang dipertanggungjawabkan itu kepahaman konsepnya, bukan kehafalan rumusnya ya. Kayak misalkan kayak gini nih, banyak hitungan kan, ini misalkan nanti UTS saya keluarkan, saya tidak akan tidak akan kalian harus membuat tabel sendiri ya. Saya sediakan tabelnya, kalian isi silahkan gitu kan. Nah, isi ini kan butuh kepahaman ya. Kalau sekedar bikin tabel gini mah hafal ya, yang penting hafal bisa gitu. Cuman kalau ngisi kan belum tentu paham kan, TAP itu apa, TBP itu apa gitu kan. Nah, itu kan sesuai yang tadi saya jelaskan kan, konsep-konsep TAP itu apa, TBP apa. Kemudian T aksen AP itu apa gitu kan. Itu konsep ya. Kalau suruh bikin tabel enggak lah, itu saya juga nggak bisa inget ya kayak gini ya. Bikin tabel kontennya ini apa aja itu nggak bisa inget. Mudah lupa maksudnya. Selesai mengajar bisa jadi lupa kan. Cuman kalau suruh menginterpretasi TAP itu apa dari kurva ini, first peak travel time ya, saya tahu oh ini di sini ngambilnya. TBP itu apa sini. Ya kurang lebih itu ya. Jadi dipelajari materinya, jangan dihafal rumusnya, tapi dipahami. Jadi ketika dibolak-balik, kalian nggak bingung. Gitu. Ya, gimana? Silakan ada lagi.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Sultan gimana, Sultan? Cukup Pak dari saya. Cukup ya, oke. Jadi silakan dipelajari ya. Kemudian ini materi terakhir ya sebelum UTS yaitu downhole dan crosshole seismik. Ya. Saya rasa downhole dan crosshole ini mudah sekali ya dibandingkan refraksi jauh lah. Ini lebih mudah. Jadi downhole itu apa? Downhole itu artinya adalah seismik lubang bor ya. Jadi kita punya lubang bor, kemudian di dalam lubang bor itu kita masukin alat penerima gelombang atau receiver. Kemudian dari permukaan kita kita beri source ya, source. Jadi source-nya di permukaan, kemudian receiver-nya kita masukkan ke dalam lubang bor. Nah, ini tergantung jumlah receiver yang kita miliki ya. Jadi kalau receiver-nya itu kita punya banyak ya kita bentangkan ini di dalam lubang bor. Tapi kalau kita punya satu receiver ya kita atur aja depth-nya ya. Jadi kedalaman sekian, kita tembak dulu di sini, kita ukur travel time-nya. Dapatlah first break arrival time. Kemudian kita geser lagi ke dalaman yang lebih dalam. Nah, di sini kita dapat lagi time-nya. Geser lagi terus ke dalam. Jadi per interval kedalaman kita ukur travel time-nya ya dari source yang kita aktifkan. Nah, itu tergantung dari alat yang kita miliki ya. Kalau kita punya receiver-nya banyak ya berarti semuanya diinstal ke dalam lubang bor dengan interval jarak receiver tertentu itu. Nah, di sini mulai kita ukur. Enaknya itu ya kalau kita punya receiver banyak kan berarti kita sekali mukul aja ya, sekali mukul di permukaan semua terekam. Tapi kalau kita punyanya hanya satu ya akhirnya kita ngukur satu persatu untuk setiap interval kedalaman. Nah di sini berarti receivernya ada di dalam lubang bor ya, kemudian source-nya itu ada di permukaan ya. Nah source-nya itu nanti ada dua mode ya. Dua mode pukulan yaitu pukulan untuk menghasilkan gelombang S sama pukulan untuk menghasilkan gelombang P ya. Kalau gelombang P itu berarti mukulnya dari atas ke bawah ya, vertikal. Kalau gelombang S itu mukulnya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tergantung fase gelombangnya yang kita inginkan ya gitu. Ini ya caranya. Jadi ini gelombang dibangkitkan oleh source kemudian dia merambat kemudian diterima oleh receiver di bawah lubang bor ini ya. Oke, nah sekarang tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan menghasilkan velocity interval atau kecepatan interval dari setiap lapisan ya. Dari nilai ininya, waktu tiba ya. Jadi ini kita punya delta T gitu kan. Kita punya delta D ya, selang interval kedalaman. Nah ini ya delta T. Ini kita punya delta T. Ini masing-masing kita punya delta D ya. Jadi ini delta D1, delta D2, itu kan delta T1, delta T2 dan seterusnya ya. Nah, nanti di sini kita hitung aja V-nya. V sama dengan apa? Delta D dibagi delta T ya. Nah, ini kita bagi, maka kita dapat V-nya. Ya, kalau ini ada delta D1, delta T1, berarti ini apa? V1, ini V2. Gitu ya. Gampang ini. Nah, nanti kalau kita sudah dapat velocity-nya, berarti kita bisa lihat kan kira-kira jenis litologinya ya. V1 litologinya apa, V2 litologinya apa, dan seterusnya. Ini V3 di sini. Oke, nah ini jenis velocity ya. Tadi ada velocity S, ini ya. Kalau kita mukulnya dari samping kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, berarti gelombang yang datangnya seperti ini, gitu kan. Kemudian gelombang P dia ke bawah ya, vertikal. Berarti yang ini gelombang P itu arah getar sejajar arah rambat. Kalau yang gelombang S arah getar tegak lurus arah rambat ya. Nah kemudian ini yang tadi saya bilang kalau kita hanya punya satu receiver maka receivernya digerakkan ya, turun dia digerakkan dengan rentang kedalaman yang konstan ya, misalkan per 1 meter atau per 1,5 meter atau per 2 meter ya, digerakkan ke bawah. Tapi kalau kita punya beberapa receiver ya itu lebih bagus ya, mempercepat pekerjaan ya. Jadi
Ini receiver pertama, receiver kedua, misalkan selang kedalamannya atau jaraknya 2 meter per 2 meter. Nah, tinggal diaktifkan source-nya. Ya. Ini yang pertama tiba gelombang P, yang kemudian yang berikutnya disusul oleh gelombang S. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan beberapa receiver. Kalau ini satu receiver, ya kita mau nggak mau dipindah-pindah ya receivernya ya. Oke, nah kemudian cara mendapatkan data dengan kualitas yang baik itu seperti apa? Nah, di sini dengan menggunakan stacking ya, stacking. Stacking itu berarti setiap data yang diterima oleh receiver dilakukan penjumlahan ya. Jadi kita menembakkan sinyalnya itu, menembakkan gelombangnya itu lebih dari satu kali ya, beberapa kali pukulan ya. Jadi kita ambil akuisisi data pertama gitu kan, pukulan pertama, kemudian akuisisi yang berikutnya, tembakan kedua, kita misalkan melakukan di sini sampai tembakan kelima atau 10 tembakan sampai tembakan 10. Nah, nanti hasilnya dijumlahkan ya. Hasil dari setiap receiver ya dijumlahkan. Maka di sini kita akan peroleh trace yang lebih bersih ya, atau dengan kata lain memiliki sinyal to noise ratio yang lebih besar ya. Nah, ini contohnya ini ada noise incoherent, ini noise incoherent dijumlahkan, ini saling menghilangkan. Kemudian sinyal primernya ya, itu kan sefasa ya, maka dia akan saling menguatkan ya. Makanya di sini sinyal plus signal itu kita akan mendapatkan increment range ya, atau pertambahan. Noise plus noise dia akan menghilangkan ya. Ini. Jadi ini metode pertama adalah stacking ya. Kita jumlahkan biasa. Nah, kemudian ini salah satu hasil rekamannya ya, dari gelombang P ketika kita mukulnya secara vertikal ya, dari atas ke bawah, maka kita akan mendapatkan gelombang P. Nah, kurang lebih hasil recordnya seperti ini. Nah, ini nanti kita picking first break ya, sama seperti refraksi, cuma bedanya ini yang dihitung adalah direct wave-nya ya, langsung dari source ke receiver. Nah, misalkan ini first break-nya sini ya. Ini first break sini. Ini first break. Ya, ini first break. Sini misalkan ya. Nah, ini di sini. Jadi mulai apa namanya si geofonnya tiba itu mulai kita lihat first break-nya di mana. Ya, ini di sini misalkan. Ini. Kemudian nah, yang berikutnya ini adalah cara mendapatkan gelombang S ya. Cara mendapatkan gelombang S itu berarti kita harus melakukan pukulan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri ya. Kalau dari kiri ke kanan itu kita sebut sebagai mode positif misalkan ya, gelombang S mode positif. Berarti kurang lebih bentuknya gini kan gelombangnya. Nah, itu ya. Kalau dari kanan ke kiri berarti mode gelombangnya gini. Nah, itu ya. Kemudian sorry. Nah, kemudian hasil rekaman yang mode positif ya, gelombang S itu harus dikurangi hasil rekaman mode gelombang S yang negatif ya. Jadi yang ini dikurangi yang ini ya. Nah, dikurangi maka gelombang P-nya akan saling menghilangkan ya. Karena sefasa kan gelombang P sefasa. Jadi kalau kita mukul dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, itu gelombang P tetap terekam ya, tetap terekam. Cuman amplitudenya kecil. Nah, tapi itu mengganggu ya kalau kita hanya ingin mendapatkan S-nya saja gitu. Itu si gelombang P itu nanti bisa menimbulkan misinterpretasi. Maka si gelombang P-nya itu harus kita eliminate ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Ya, kita kurangi. Jadi yang mode positif rekamannya kita kurangi dengan gelombang yang mode negatif. Nah, gelombang P-nya karena sefasa maka saling menghilangkan. Kemudian yang S karena berbeda fasa maka saling menjumlahkan ya. Jadi mode positif dikurangi mode negatif. Jadi min akhirnya plus ya. Maka yang gelombang S-nya saling menguatkan. Ya. Itu. Jadi ketika kita mau akuisisi S, itu kita mukulnya dari kiri dan dari kanan ya.
Kemudian kita kurangi. Kurangi tujuannya apa? Untuk menghilangkan komponen P, kemudian untuk menguatkan komponen S. Ya, jadi sesuatu yang positif dikurangi sesuatu yang negatif, maka yaitu jadi min jadi plus. Ya. Maka saling menguatkan. Itu ya, jadi tujuannya kenapa ini dikurangi. Nah, ini contoh hasil rekaman dari pergerakan horizontal ya. Horizontal movement itu berarti kita untuk mendapatkan gelombang S. Ya, kalau untuk mendapatkan gelombang S berarti kita picking first break-nya ya. Misalkan ini sini 1 2 3. Kemudian kurang lebih di sinilah ya, 4 5 6. Nah, ini gelombang S-nya ya. Kemudian dibandingkan ya antara yang rekaman vertikal dengan rekaman horizontal. Yang vertikal ini kan berarti palunya dari atas ke bawah ya, gini ya. Nah, ini gerak palunya dari atas ke bawah. Berarti ini gelombang P ya, P wave. P wave, kalau yang ini S wave ya. Karena mukulnya dari kiri dan dari kanan. Ya. Nah, sana dan sana ya. Nah, ini gelombang S ya, ini S wave. Nah, kalian lihat waktu tibanya lebih cepat yang mana nih? Yang P ya. Nih, waktu tibanya lebih kecil dibandingkan yang S. Yang S waktu tibanya lebih lambat, lebih lama. Kesimpulannya apa? Berarti P wave nilainya VP ya. VP nilainya lebih besar daripada VS. Ya. Nah, sesuai teori ya. Teori yang kemarin kita turunkan tuh dari rumus persamaan gelombang, kita dapat VP dan kita dapat rumus VS. Maka VP itu nilainya lebih besar daripada VS. Makanya waktu tibanya dia lebih cepat ya, yang VP. Lebih pendek waktu tibanya, lebih singkat ya. Yang VS dia lebih lama. Tuh ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini kita ngeplot waktu terhadap kedalaman ya. Jadi untuk receiver pertama waktu tibanya berapa, gitu ya. Kemudian receiver kedalaman berikutnya waktu tibanya berapa. Kedalaman ketiga waktu tibanya berapa. Jadi nanti setiap ini kita punya apa? Delta D ya. Kemudian di sini kita punya delta P. Nah, kok delta V sih? Delta T ya. Kita punya delta T ya. Ini sama delta D ya. Ini delta T. Dan seterusnya ya. Ini kan gampang, tinggal nanti dihitung aja masing-masing delta D-nya berapa, delta T-nya berapa gitu kan. Ini delta T1 ya. Nah, dihapus dulu. Nah, ini delta T1, delta T2. Nah, nanti di sini berarti dapat apa? Dapat P1, P2 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita ngitung delta D dan delta T ya, kita untuk mendapatkan V. Nah, sekarang permasalahannya kadang source-nya itu posisinya nggak dekat sama lubang bor ya. Jadi idealnya kan source-nya itu di atasnya ya. Tapi mungkin karena pertimbangan tertentu tanahnya terlalu lembek atau apa, takut dinding lubang bornya itu ambrol ya, maka source-nya agak digeser. Posisi source-nya agak digeser. Nah, ini ada jarak ya. Ada jarak misalkan X. Maka waktu yang tercatat itu harus dikoreksi ya. Kalau jaraknya
Kalau jaraknya apa namanya? Agak jauh dari lubang bor ya. Misalkan ini di sini source-nya, sini lubang bornya, maka kita akan turunkan rumus koreksinya ya. Dari sini ke sini misalkan R ya. Nah, dari sini ke sini misalkan Y ya. Berarti Y itu apa? Y itu kalau ini sudut theta, berarti Y sama dengan R cos theta ya. Nah, Y itu apa? Y itu adalah V dikali T, ya kan? TY misalkan. Nah, kemudian R-nya sama ya, V kali T, TR. Kenapa V-nya sama? Ya karena masih berada dalam medium yang sama ya. Dari source ke sini dengan dari apa ini? Dari atasnya bor ke receiver yang di bawah sini itu dia masih berada dalam medium yang sama. Ini asumsi dari downhole seismic ya. Jadi apa namanya? Mediumnya masih sama. Nah, gimana kalau source-nya jauh sekali gitu ya? Jauh sekali ya. Itu nggak berlaku ya karena kan di bawahnya undulasi ya. Undulasi. Jadi itu tidak berlaku untuk yang source-nya masih dekat ya. Jadi karena ini masih dekat, asumsinya velocity perambatan gelombang dari source ke sini itu sama dengan velocity dari sini ke sini ya. Itu. Jadi ini juga nggak boleh jauh-jauh ya. Kita mau ngelakuin downhole tapi source-nya jauh sekali itu udah bukan downhole nanti malah jadi seismik refleksi. Nah, oke. Jadi ini syaratnya jangan terlalu jauh, maka V-nya sama ya. V lewat dari sini ke sini maupun dari atas yang persis ke bawah itu V-nya sama. Nah, ini dikali apa? Cos theta. Nah, setelah itu P-nya sama kan, berarti bisa kita coret ya. Berarti tinggal apa? TY sama dengan TR cos theta. Ya. Jadi kita ukur waktu dari sini ke sini, kemudian kita cari waktu dari ujung ke sini gimana, ke bawah sini. Ya, tinggal waktu yang kita peroleh dikali dengan sudut cos theta. Ya. Cos theta-nya dapat dari mana? Nah, sekarang kita tahu di sini kan jarak source ke titik lubang sumur ya. Di sini X ya. Y-nya tahu kedalaman ya berarti tangan theta apa? Tangan theta sama dengan X per Y ya. Nah, kemudian nyari cos theta gimana ya? Mudah ya. Kalau kita udah tahu sudutnya, nyari cos theta tinggal menggunakan apa? Konsep trigonometri ya. Yang penting tangan tetanya kita udah tahu. Kemudian mau nyari cos theta-nya gampang ya. Silakan bisa di ini ya. Dilakukan sendiri ini ya. Sini. Jadi itu untuk koreksi waktu ya ketika source-nya berada agak lebih jauh dari lubang bornya ya. Ini kita ada koreksi waktu rumusnya ini. Oke, kemudian nah ini nanti kita dapat gradien ya. Gradien ini slope ya M. Ini sama dengan V ya. Sama dengan V. Nah, beda dengan refraksi. Kalau refraksi itu slope-nya sama dengan seper V ya. Kalau untuk yang downhole itu slope-nya sama dengan V. Kenapa? Karena ini kan kurvanya depth versus time ya. Kalau refraksi apa? Kalau refraksi beda ya. Kebalikannya time versus depth versus offset ya. Nah, ini X ya. Kalau di refraksi itu ini X. Ini adalah time ya. First arrival time. Nah, kan dia bentuknya gini kan. Nah, maka ini rumusnya M sama dengan 1 per P. Ini kalau refraksi ya, ini refraksi. Ini kasus refraksi ya. Untuk refraksi ini bisa ya. Tapi kalau downhole enggak. Downhole slope-nya sama dengan V-nya.
Oke, nah ini ya tadi perhitungan, berarti ini apa sih, delta D dibagi delta T, kita dapat slope atau velocity ya, ini. Nah nanti dari sini kita bisa punya velocity versus depth ya. Jadi untuk setiap lapisan velocity-nya berapa, itu dari rentang depth berapa sampai depth berapa ya. Gitu. Jadi nanti dapat velocity, nah seperti ini. Ini V1 ya, ini V2, ini V3. Jadi kalau velocity, kalau time bentuknya gini ya, berupa regresi linear. Tapi kalau velocity dia kan nilainya konstan ya untuk setiap regresi, maka bentuknya kotak-kotak ini. Ini artinya apa? Artinya setiap lapisan punya nilai velocity yang konstan. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk cross hole ya, cross hole seismic. Cross hole seismic itu pada dasarnya mirip downhole ya, cuma si source-nya nggak lagi di permukaan, tapi source-nya ikut masuk ke dalam lubang bor. Jadi misalkan di sini nih, saya punya lubang bor 1, 2, gitu ya, 3, tapi posisinya beda-beda, gitu ya, posisinya beda-beda. Nah, maka di salah satu lubang bor itu saya pasang receiver, kemudian salah satu yang lain saya pasang source, gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ini source-nya di salah satu lubang bor, dan lubang bor yang lainnya lagi dipasang receiver. Nah, kemudian source-nya itu sama, ada intervalnya kayak receiver. Jadi ke bawah ada beberapa source, kemudian yang sebelah kanannya juga ada beberapa receiver ya. Nah, ini diaktifkan masing-masing ya source-nya, mulai dari yang atas terus sampai turun ke bawah. Jadi misalkan source pertama dulu diaktifkan, terus turun ke bawah sampai source berikutnya gitu ya ke bawah. Nah, ini receiver-nya ada beberapa ya di sebelah kanan. Kemudian nanti datanya kurang lebih seperti ini ya. Ini data untuk setiap kali tembakan ya, satu tembakan itu first arrival time-nya seperti ini. Nah, ini picking first break-nya ya. Picking first break-nya. Nah, ini kalau di zoom itu seperti ini. Nah, dia mulai ada apa? First zero crossing dia pick sebagai first arrival time. Nah, ini sama ya. Ini hanya beda posisi kedalaman dari source ya. Yang ini kedalaman berapa ini? Sekitar 10,625 ya. Kalau yang ini kedalaman 21,625 ya. Makanya dia agak mundur kan. Karena dalam berarti agak jauh ya dari receiver. Nah, ini yang lebih dekat ya, dekat ke source-nya. Itu ya. Jadi ini untuk hasil rekaman satu tembakan ya, masing-masing gambar. Nah, kalau kita punya 20 source gimana? 20 source, kemudian kita punya 20 receiver, ya berarti total data kita berapa tuh? Satu source, kita punya satu gambar ya. Satu gambar. Ini ada 20 source tembakan ya, berarti kita punya 20 gambar seperti ini ya. Nah, sekarang kalau bolak-balik ya, gantian misalkan source-nya awalnya di sini, kemudian source-nya di sini dirubah, dibalik ya, receiver-nya jadi di sebelah kiri. Berarti total data kita ada 40-an ya, 2 kali lipatnya. Ya, jadi tembakannya bisa dilakukan berubah-ubah ya. Bisa dari yang kiri dulu, sini dipasang source semua, kemudian yang sebelah kanannya receiver, kemudian bisa dibalik ya. Dibalik, jadi yang receivernya di sebelah kiri, kemudian yang kanannya ini kita pasang source semua ya. Nah, nanti cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi di antara lubang bor ini misalkan source-nya di sini ya, kemudian receiver di sini. Nah, di antara lubang bor ini kita bikin kotak-kotak ya, persegi dengan sisi yang sama. Kemudian setiap kotak itu kita misalkan velocity-nya VIJ ya. Di mana J itu nama angka kotaknya, I itu adalah barisnya ya, baris keberapa gitu ya. Nah, ini VIJ ya. Nah, ada yang namanya S ya, S. Sorry. Bukan VIJ ya. Ini VJ aja, VJ ya, VJ. PJ. Nah, ada besaran SJ.
SJ itu adalah 1 per VJ. 1 per VJ. Itu SJ. Jadi V itu adalah velocity, S itu adalah slowness ya, slowness. Atau apa ya? Bahasa Indonesianya itu kelambatan ya, kelambatan. Kalau 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 V itu kan kecepatan ya. Nah, kalau S itu kelambatan atau slowness ya, dibilangnya slowness. Nah, kemudian mencari waktu itu kan dari source ke sini sampai sini itu kan berarti T ini ya. Berarti T1 ini kan. Kemudian ini T2. Ini T3. Ini T4. Nah, dari T1 total waktu berarti apa? T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 ya. T1 dapat dari mana? T1 dapat dari LI. Jadi ya T1 itu sama dengan LIJ dibagi V. V-nya apa? VJ ya. Nah, TI ya. TI sama dengan LIJ dibagi VJ. Nah, L itu kan panjang ini nih. Nah, ini LIJ atau di sini L19 ya. LI-nya itu adalah baris, berarti baris ketiga ya. LIJ, LI9 berarti baris ketiga. Kotak ke-9 ya. Panjangnya ini L dibagi dengan V ya, VJ. Maka ini bisa kita tuliskan LIJ dikali dengan SJ. SJ itu slowness untuk masing-masing kotak ya. Nah, berarti waktu totalnya berapa? Dari ujung sini ke sana. Waktu totalnya ya tinggal disigmakan ya. Berarti TI ini. TI sama dengan sigma J dari 1 sampai N ya. Tergantung jumlah kotaknya ada berapa. Itu penjumlahan dari LIJ dikali SJ ya. Di mana SJ itu kan seper V ya. Berarti ini adalah waktu ya. Masing-masing komponen adalah besaran waktu. Nah, ini disomasikan ya, disomasikan, dijumlahkan, maka itu adalah waktu total dari source ke receiver. Ya, lintasannya yang ini, yang warna ungu. Ya. Itu waktu total. Nah, gimana dengan kotaknya ini? Nah, makin banyak kotak yang kita buat, kotak yang makin kecil, maka apa? Konsekuensinya datanya harus banyak ya, harus over determine biar kita bisa menyelesaikan inversi nantinya. Tapi kalau kotaknya sedikit, datanya sedikit tapi kotaknya banyak ya nanti jadi kondisinya jadi under determine ya. Si datanya lebih sedikit daripada parameter model yang akan kita cari. Yaitu nanti solusinya menjadi solusi yang tidak unik ya kan di mata kuliah inversi geofisika kalian pernah mempelajari itu kan, ada kondisi-kondisi di mana datanya berlebih atau kita sebut sebagai over determine, kemudian ada kondisi di mana datanya itu kurang yang kita sebut sebagai under determine. Nah, ini seperti ini ya. Terus misalkan ada yang bertanya, ini lintasan apa Pak yang belok-belok? Nah, ini kalau kita menggunakan konsep penjalaran yang lebih kompleks ya. Jadi kita menggunakan hukum Snellius nih. Dari kotak satu ke kotak berikutnya kita pakai Snellius, makanya belok-belok. Kenapa belok-belok? Karena velocity-nya kan beda-beda setiap kotak ya. Maka belok-belok. Ini ditentukan oleh hukum Snellius-nya. Nah, ini teori penjalaran gelombang ya atau ray teori. Jadi S di sini slowness, kemudian L adalah panjang lintasan, maka waktu adalah panjang lintasan dikali slowness atau panjang lintasan dibagi velocity ya. Nah, untuk masing-masing lintasan waktunya dijumlahkan menggunakan tanda sigma, maka kita mendapatkan waktu total ya dari source ke receiver. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya kita akan mendapatkan suatu bentuk matrik ya. Jadi matrik M atau kita sebut sebagai parameter model, matrik S slowness, kemudian ada matrik
T. T itu adalah data ya, data observasi yang berupa waktu atau first arrival time ya, first arrival time, first break-nya ya, first break arrival time. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari kan velocity ya. Maka S ya sama dengan ini ya, inverse dari M dikali dengan waktu. Waktu kan kita dapat dari data, S yang akan kita cari, M kita dapat dari pemodelan ini, yang kotak-kotak. Ya, dari sini kita peroleh ini. Ya, kita peroleh slowness. Slowness kita peroleh, maka velocity masing-masing kotak kita dapatkan. Nah, ini contohnya ya. Ini kan kotaknya banyak ya. Kotaknya banyak, maka apa kalau konsekuensinya kalau kita kotaknya banyak, maka tembakannya harus banyak ya. Nah, ini source-nya kan banyak nih, 1, 2, 3, berapa ini sampai berapa source. Kemudian receiver-nya di sini ya. Receiver-nya juga banyak biar datanya banyak. Kemudian ini dilakukan di kanan kiri ya. Jadi pertama source-nya di sini, kemudian dibalik. Source-nya di sini, receiver-nya pindah ke kiri ya. Jadi awalnya source-nya sebelah kiri, receiver sebelah kanan. Kemudian akuisisi data sampai source-nya paling dalam. Kemudian dibalik ya. Jadi receiver-nya jadi di sebelah kiri ya. Source-nya jadi di sebelah kanan. Nah, ditembakin mulai dari kedalaman paling dangkal sampai kedalaman yang paling dalam. Dengan interval pergeseran short yang konstan ya, misalkan per 2 meter atau per 1,5 meter atau per 1 meter. Nah, ini lintasannya kan banyak sekali. Artinya di sini redundant ya, datanya banyak. Datanya banyak berarti kan kita punya penyelesaian matrik tadi jadi lebih bagus ya. Kita punya kondisi overdetermine ya, overdetermine data ya. Nah, dari sini hasil inversinya kita peroleh nih. Untuk masing-masing kotak punya nilai velocity. Nah, di sini kita bisa lihat adanya fault ya. Fault ini ditunjukkan dengan velocity yang rendah ya. Yang lainnya tinggi, kemudian di sini rendah sendiri, ini faultnya. Ya, ini fault. Kemudian ternyata posisi ini tuh ada di sini ya. Jadi W2 itu yang ini nih W2. Kemudian W1 itu yang ini. Nah, di dekat W1 ini kan ada fault ya. Nah, di sini gambar nih, tergambar di sini. Ini fault yang berada di dekat sumur W1. Ya. Kemudian hasil ini, hasil apa namanya? Ini cross hole ya, berarti dari W1 ke W2. Berarti gini ya lintasannya. Nah, jadi di bawah lintasan W1 W2 ini ya penambangnya ini. Nah, sesarnya itu berada dekat di W1, berarti ini kan sesarnya kan. Nah, jadi sesar ini itu kalau di sini berarti ini ya faultnya. Nah, terus di cross check dengan metode yang lain ya, metode geofisik yang lain yaitu metode resistivitas ya, metode geolistrik. Nah, ternyata bentuknya mirip ya. Trennya mirip di mana yang fault ini diindikasi dengan low resistivity ya. Low resistivity, kemudian yang merah ini ditandakan dengan yang high resistivity. Jadi yang low resistivity ini merupakan faultnya. Kemudian yang lapisan lainnya itu yang di sini high resistivity ya. Kalau di sini yang high velocity ya. Nah, ternyata betul di sini ada fault ya. Jadi ini metode cross hole ya, cross hole tomografi ya. Kita melihat atribut apa namanya? Velocity atau kecepatan menggunakan dua lubang bor ya atau cross hole ya. Oke. Untuk materi hari ini cukup ya sampai di sini di cross hole downhole and cross hole seismic. Berarti dua tadi ya, Hagiwara sama downhole dan cross hole seismic. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mangga. Sambil saya mengenerate QR buat absen ya.
Ya, silakan yang ini, yang mau absen ya. PR-nya sudah ada. Nanti materi kuliahnya saya share di Google Classroom ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak bisa absen, boleh bilang, nanti saya absenkan. Izin Pak, Ya, atas nama Andrew Christopher Pak, tidak bisa buat barcode Pak. oke, Andrew ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Andrew. Ya, oke. Udah. Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup, Sudah absen Pak. ya? Ya, oke. Cukup, Kalau Pak. sudah absen, berarti kuliah ini saya tutup ya sampai di sini materinya, nanti UTS. Kemudian nanti berikutnya kalian akan masuk secara offline ya, setelah UTS disambung oleh Pak Asido ya untuk materi berikutnya. Jadi ini pertemuan terakhir. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, salah-salah penyampaian. Semoga kaliannya tetap bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sebelum UTS silakan aja.